Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulana Sibolo Pratama dengan NIM 23109112100027 dari program studi kedokteran program sarjana Universitas Lampung Mangkurat. Baik, semuanya, apa kabar? Apakah kalian baik? Semoga diberi kesehatan ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait anatomi jantung, yaitu sistem kardiovaskular ya. Tahun 2025. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembuluh darah. Dan oke, langsung aja kita masuk ke materi jantung ya. Yang pertama mungkin dari letak dan posisi jantung dulu. Untuk letak dan posisi jantung itu berada di mediastinum media, tepatnya di belakang sternum dan di antara paru-paru. Kemudian arah apexnya itu ke inferior bagian kiri. Bisa dilihat di sini ya, ini apex cordis. Kemudian singkat saja, secara singkatnya ya, lapisan jantung ini terdiri dari 3, yaitu ada perikardium, miokardium, dan endokardium secara histologis. Kemudian ruang-ruang jantungnya itu secara singkat ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, ada septum interatrial dan interventrikular. Kemudian yang terakhir ada katup jantung ya. Ada katup trikuspid, katup bikuspid atau katup mitral. Kemudian ada katup pulmonal dan aorta yang berfungsinya sebagai mencegah aliran balik darah. Jadi agar darahnya itu menuju satu arah gitu. Kemudian secara singkat ya, jalur aliran darah itu ada vena cava menuju atrium kanan, kemudian ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, kemudian paru-paru ke vena pulmonalis, dan yang terakhir atrium kiri, ventrikel kiri, dan menuju aorta. Baik, yang pertama mungkin bisa ke ini dulu ya. Pada tampak fototoraks ini sebenarnya bisa ditentukan gitu anatomi dari jantung, karena di sini bisa terlihat ada lekukan-lekukan dari jantung ya, walaupun samar-samar. Sini yang pertama ada arcus aorta, lekukan pertama. Lekukan kedua di bagian sinistra, ini ada truncus pulmonalis. Kemudian lekukan ketiga ada auricula sinistra, dan di inferior ada ventriculus sinister. Kemudian pada bagian dextra ini ada vena cava superior dan ada atrium dextrum. Nah, gampangnya itu pada gambar berikut ya. Nah, ini pada gambar ini terlihat lebih jelas bahwa lekukan-lekukannya ini hampir setiap fototoraks ini kurang lebih ya seperti ada lekukan seperti ini. Tadi ada arcus aorta, truncus pulmonalis, auricula sinistra, dan ventriculus sinister. Kemudian di dextra ada vena cava superior dan ada atrium dextrum.
Sedangkan di bagian sinistra ini paling bawah ada apex cordis yang tertutup oleh diafragma. Oke, langsung aja kita masuk ke anatomi jantungnya. Nah, ini secara singkatnya, di bagian sini ada ventriculus dexter. Kemudian tadi di sini ada apex cordisnya, yaitu bagian ujung dari jantung. Kemudian ada ventriculus sinister di bagian sini. Ada atrium dextrum. Dan tadi truncus pulmonalis bagian sini ya, terlihat jelas truncus pulmonalis dan aorta pars ascendens. Kemudian ada yang biru ini ya, terlihat vena cava superior. Pada vena cava inferiornya itu tidak terlihat ya di sini ya. Oke, bisa lanjut ya pada potongan sagittal ini. Kemudian pada potongan sagittal sini terlihat ada arcus aorta. Tadi terlewat kah? Oh enggak. Kemudian ada sinus transversus pericardii ya. Ini ada sinus transversus pericardii namanya. Kemudian di sini terlihat jelas ya ada arteri pulmonalis sinistra. Yang ini sinistra dan arteri pulmonalis dextra, karena sejatinya ini terbalik ya. Apabila ini sinistra atau kiri dan ini dextra atau kanan. Dan keduanya ini dinamakan sebagai bifurcatio trunci pulmonalis. Bifurcatio trunci pulmonalis. Kemudian di sini ada lapisan-lapisan ya. Yang ini lapisan terluar ini ada pleura parietalis pars mediastinalis. Sini terlihat jelas ada vena pulmonalis sinistra superior. Sedangkan di bawah berarti vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian di sini ada warna biru juga, yaitu vena pulmonalis dextra superior. Dan di sini vena pulmonalis dextra inferior. Kemudian di bagian bawah ini ada vena cava inferior. Nah, ini mungkin lebih lengkapnya ya. Gambaran lebih jelasnya. Oke, langsung aja next. Nah, ini pada bagian posteriornya, tampakan dilihat dari posterior. Sini pada bagian atas terlihat ada arteri subclavia sinistra dan arteri carotis communis sinistra. Kemudian di sini ada vena brachiocephalica sinistra dan vena brachiocephalica dextra. Karena ini dari posterior ya, jadi sama gitu tampakan kita dengan foto ini. Kemudian di sini ada truncus brachiocephalicus. Kemudian di sini ada aorta pars descendens. Sama ya, tadi terlihat juga pada tampak anterior. Nah, di sini ada truncus pulmonalis ya. Ada dua. Ini dia ada truncus pulmonalis. Dan ini ada vena pulmonalis sinistra.
Kemudian ini ada atrium dextrum dan ada vena cava inferior. Vena cava inferior. Kemudian apex cordisnya terlihat di sebelah kiri. Ada atrium sinistrum juga. Kebanyakan arteri ya. Oke. Kita langsung aja ke katup jantung. Pada katup jantung ini terlihat ada valva truncipulmonalis. Bagian sini ya, valva truncipulmonalis ini dia ada 3 ya, yaitu ada valvula semilunaris dextra, ada valvula semilunaris anterior, ada valvula semilunaris sinistra. Tadi kan ada dextra, ini sinistra, dan ini bagian anterior. Oke, kemudian di sini ada valva aorta ya, katup aorta. Katup aorta ini terbagi menjadi 3 juga ya. Sini ada valvula semilunaris sinistra, ada valvula semilunaris dextra, dan ada valvula semilunaris sinistra posterior. Kalau tadi kan dia pada katup truncipulmonalis ini ada anterior, sedangkan di sini ada posterior. Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini namanya adalah katup atrioventricularis dextra atau disebut sebagai katup trikuspid. Nah, pada katup trikuspid ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu di sini ada cuspis posterior, kemudian di sini ada cuspis anterior, dan di sini ada cuspis septalis. Sedangkan di bagian sini ya, yang melapisi ini disebut sebagai annulus fibrosus dexter. Oke, kita lanjut ke katup ini ya, katup yang besar juga, yaitu katup atrioventricularis sinistra atau disebut sebagai katup mitral. Nah, di sini terbagi ada cuspis commissuralis sinistra, ada cuspis posterior, ada cuspis anterior, dan cuspis commissuralis dextra. Oke, selanjutnya baik, bisa kita lanjut ya. Di sini kemudian ada ruang-ruang jantung ya. Pertama di sini kita secara detail aja. Bisa terlihat di sini ada ostium, dinamakan sebagai ostium atrioventriculare dextrum, septum interatrial. Kemudian di sini ada fossa ya, terlihat ada fossa ovalis namanya. Kemudian di sini ada vena cava superior. Di sini ada crista terminalis. Di sini ada lubang ya, dinamakan sebagai valvula sinus coronarii. Valvula sinus coronarii. Dan di sini membentuk segitiga ya. Ini membentuk segitiga dinamakan sebagai trigonum Koch. Trigonum Koch ya. Kemudian bagian sini ada otot-otot ya.
otot-otot jantung, ada musculus papillaris septalis, ada musculus papillaris anterior, kemudian ada musculi papillaris posteriores, dan ada sini ada septum ya, septum interventriculare pars muscularis. Sini ada apex cordisnya. Kemudian ada vena cava inferior ya, sebelah sini. Oke, di bagian sini ada terlihat auricula ya, auricula dextra. Dinamakan auricula karena dia mirip seperti telinga ya. Sini ada musculi pectinati, kemudian ada valva atrioventricularis dextra, cuspis anterior. Sini ada chordae tendinae. Nah, ini tendon-tendon ya, dinamakan sebagai chordae tendinae. Kemudian di bagian bawah ini ventriculus dexter. Ini ventriculus dexter. Kemudian di sini ada terlihat lapisannya, lapisan miokardium, ada dan perikardium ya. Lapisan dalam ada endokardium. Di bagian luarnya dinamakan sebagai perikardium serosum, lamina visceralis, atau epikardium. Nah, ini ada dinamakan sebagai tendotodaro ya, tendotodaro. Kemudian di sini ada valvula venae cavae inferioris, valvula venae cavae inferioris. Oke, bisa kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Sini ada terlihat di atas ada vena pulmonalis sinistra superior, ada vena pulmonalis destra, kemudian ada myocardium. Sini ada atrium sinistrum septum interatriale. Kemudian di sini ada valvula foraminis ovalis. Dan di sini ada ostium ya. Ostium atrioventricularis sinistrum. Dan di sini ada annulus fibrosus sinister. Kemudian pada ototnya ada musculus papillaris anterior seperti tadi, dan tendonnya juga chordae tendinae. Di sini ada ventriculus sinister, dan pada bagian luar tadi disebut sebagai perikardium, sama aja. Dan ini yang otot jantung ya, di bagian dalam disebut sebagai trabeculae carneae, trabecula carneae, yang seperti ini ya, trabecula. Oke, bisa kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini bila dibuka ya, pertama ada lunula valvulae semilunaris, kemudian di sini ada valvula semilunaris sinistra, yang mana dia melapisi dari arteri coronaria sinistra, Kemudian di bagian atas sini juga ada arteri coronaria sinistra ramus interventricularis anterior, arteri coronaria sinistra ramus interventricularis anterior.
Kemudian di bawah dari lunula valvulae symbrionaris tadi ada septum interventriculare pars membranacea. Septum interventriculare pars membranacea. Kemudian sini ada lapisan dari jantung disebut myocardium. Dan sini ada tendon-tendon disebut sebagai chordae tendineae. Dan di sini tadi khas jantung yaitu musculus papillaris posterior. Di bawahnya sini ada disebut sebagai ostiumnya. Nama ostiumnya yaitu ostium atrioventricularis sinistrum, artinya di sebelah kiri. Ostium atrioventricularis sinistrum. Sedangkan di sini ada valva atrioventricularis sinistra, cuspis anterior. Valva atrioventricularis sinistra, cuspis anterior. Sedangkan tadi musculus papillaris posterior di sini dan yang anteriornya di bawah. Musculus papillaris anterior. Dan di sini ada ventriculus sinister. Lanjut di bagian atas ini ada bulbus aorta ya. Dinamakan sebagai bulbus aorta. Dan di sini ada sinus aorta. Kemudian di bagian kiri ini ada valvula symbrionaris sinistra ya. Valvula symbrionaris sinistra, dan di sini ada arteri coronaria dextra. Arteri coronaria dextra. Kemudian di dekat dari arteri coronaria dextra ini ada nodulus ya. Nodulusnya dinamakan sebagai nodulus valvulae symbrionaris. Nodulus valvulae symbrionaris. Kemudian tadi di sini ada valvula symbrionaris dextra. Dan terlihat di sini ada trunkus ya. Terus ada trunkus pulmonalis. Oke, mungkin kita bisa balik lagi ya ke bagian sini. Nah, di sini ada plexus aorticus thoracicus. Plexus aorticus thoracicus. Ada plexus ya. Nah, ini dia. Plexus aorticus thoracicus. Kemudian ada nervus vagus ya, yang menginervasi dari jantung. Nervus vagus, dan ada nervus laryngeus recurrens. Percabangannya ya, ada nervus laryngeus recurrens. Kemudian pada bagian sini ada pleura parietalis pars medialis. Oh ya, sudah ya bagian itu ya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Tadi banyak yang terlewat ya. Terutama di bagian sini tadi ada pericardium serosum lamina parietalis. Kemudian ada vena cardiaca cordis magna atau vena cardiaca magna. Kemudian di sini ada arteri dan ada ramus. Sini dinamakan sebagai arteri coronaria sinistra. Dan arteri coronaria sinistra ramus circumflexus.
Kemudian di sini ada arteri coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior. Arteri coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior. Sedangkan di bagian bawahnya di sini ada vena ya, ada vena interventricularis anterior. Sedangkan di bagian sini, di bagian dextra, ada arteri pulmonalis dextra. Kemudian ada pericardium serosum lamina parietalis. Nah, bagian sini terlihat ya ada vena cardiaca parva. Terlihat di sini ada vena cardiaca parva. Sedangkan di bagian arterinya ada arteri coronaria dextra ya, yang mengalir di sini, yang menginervasi otot jantung. Ya, lanjut pada bagian posterior tadi pada vena arterinya. Di bagian sini ada venus pulmonalis dextrae. Kemudian ada pericardium serosum lamina parietalis. Dan di sini ada sulcus terminalis ya. Ada sulcus terminalis. Sedangkan di bawah ada sulcus coronarius. Dan di sini ada arteri. Sini ada arteri coronaria dextra, ramus interventricularis posterior. Dan di atasnya ada vena cardiaca cordis media, yaitu vena interventricularis posterior. Sedangkan di sini ada sulcus ya, sulcus interventricularis posterior. Dan di bawahnya ada ventriculus dexter. Nah, kemudian di sini ada venus pulmonalis sinistrae. Udah habis ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas lapisan dari otot jantung ya. Lapisan dari jantung. Yang pertama di bagian luar ya. Sini bagian luar, lapisan terluarnya ada mesothelium, yaitu epikardiale. Mesothelium ya. Kemudian di bawahnya ada lamina propria. Lamina propria, dan ini ada jaringan lemak ya. Jaringan lemak. Oke, sebelumnya ini dibagi menjadi 3 ya. Ada epikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Epikardium paling luar, miokardium di bagian tengah, dan endokardium bagian paling tipis ya, di bagian paling dalam. Oke, tadi pada bagian epikardium ini dilapisi oleh tela subserosa. Oleh tela subserosa, yaitu tunika serosa, lapisan serosa. Kemudian di sini pada miokardium ya. Miokardium terbagi menjadi 2. Ada lapisan luar dan ada lapisan dalam. Lapisan luar dan ada lapisan dalam ya pada miokardium.
Sedangkan pada endokardium ini cukup tipis ya lapisannya. Oke, mungkin sekian ya video dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Sebelumnya ingin meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah kata atau salah perbuatan. Izin mengundurkan diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.